Beda tulisan, beda tulisan, Cai. Kan tadi dua-duanya boleh. Salah satu juga boleh. Jadi Cai milih yang mana? YLC Eni. Halo, namaku YLC. FKIP UKI 2018. Harapannya perkantas yang ke-49 semoga kedepannya semakin berjaya. Oke. Dalam hal apapun, terkhusus menciptakan hal-hal baru yang kreatif dan inovatif di dalam ladang Tuhan. Karena berbagi firman di dalam Tuhan itu indah. Terima kasih YLC. Oke. Teman-teman, sebentar kita akan memulai ibadah kita. Teman-teman, kalau masih mau menuliskan harapannya, teman-teman dengan cepat supaya nanti ketika mulai ibadah kita boleh fokus. Selamat bergabung teman-teman yang baru saja join. Teman-teman boleh sapa, kenalan di room chat, kampusnya dari mana, dan boleh tulis harapannya di room chat. Selanjutnya aku persilahkan kepada MC Mori. Oke, terima kasih. Bang Yusuf, suaraku kedengeran jelas nggak? Halo? Terdengar. Oke, makasih. Jelas, Dek. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Selamat datang di acara ibadah PMKJT kita untuk hari ini, terutama juga untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh menaungi ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa poin yang mau aku sampaikan. Selama ibadah ini boleh berlangsung, aku memohon untuk setiap teman-teman boleh meng-unmute mikrofonnya, karena biar supaya berjalan dengan baik ya, supaya nggak ada kendala suara. Jadi biar mikrofon aku aja yang nyala. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin aku panggil untuk sharing atau gimana, nanti boleh dinyalain lagi mute-nya. Jadi tapi sepanjang aku boleh memimpin, aku mohon biar supaya mikrofon aku aja yang nyala. Untuk pertanyaan dan diskusi lain-lain, teman-teman nanti kita boleh saling tulis di room chat kita. Slide selanjutnya, Kak. Oke, teman-teman, aku mohon juga sepanjang kita ibadah, kiranya teman-teman boleh menikmati Tuhan dengan tetap stay di rumah masing-masing, di depan gadgetnya masing-masing, nggak scroll-scroll aplikasi yang lain, supaya nanti nggak ada salah pencet handphonenya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kepencet presenting, nanti boleh langsung di stop presenting ya teman-teman, jangan panik, langsung pencet stop presenting aja. Selanjutnya, Kak. Oke, baik. Kita akan memasuki ibadah kita pada sore hari ini, bersyukur ketika Roh Kudus boleh kembali mempertemukan kita hanya melalui virtual, tetapi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Marilah teman-teman, kita akan menyambut kehadiran Roh Kudus. Sebagai bentuk hormat kita akan kehadirannya, kita angkat pujian, pujilah Tuhan, Sang Raja. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung amannya. Tiada
dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntut. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang saat ini bertahta di dalam kerajaan surga, kepada Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, padamu Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap kasih dan rahmat-Mu yang terus Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terlebih Tuhan ketika Engkau boleh memberikan kami izin lagi Tuhan untuk kami boleh bertemu hanya melalui virtual ini Tuhan, tetapi kami tidak mengurangi rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Bapak terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk setiap pelayan-pelayan yang boleh hadir, bahkan setiap jemaat-Mu yang boleh hadir. Kiranya setiap kami yang boleh hadir ini Tuhan Yesus boleh terus Tuhan berkati melalui firman-Mu yang hari ini kami dengarkan, melalui pembicara kami untuk hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan ibadah ini, kami mau mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami Tuhan sebagai persembahan dan ibadah yang hidup di hadapan-Mu. Kami serahkan waktu kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 119 ayat 105, Sabdamu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku. Mari teman-teman, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kepada Mas Pur. Oke, selamat sore semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memohon anugerah-Mu agar hati kami, pikiran kami, Kau sucikan untuk bisa menikmati kebenaran-Mu, dan anugerahkan kami kesanggupan untuk bisa menyadari bahwa ibadah ini terjadi karena panggilan agung Allah, panggilan anugerah Allah untuk kami beribadah lewat media online. Kami teringat akan kisah Musa ketika melihat semak belukar, dia harus menanggalkan kasut, karena semak belukar itu ketika ada Allah menjadi tempat yang kudus. Kami juga yakin dengan analogi demikian kami mengimani ibadah online ini juga kudus karena Allah hadir di sana. Dan ketiga, kami mohon anugerah-Mu agar kami bisa menikmati kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran itu memerdekakan kami, dan kebenaran itu memberikan pertumbuhan dalam hidup kami sehingga kami bisa berbuah, menghasilkan banyak buah, dan memuliakan Engkau. Kami mohon di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami menyerahkan doa ini. Amin. Ya, saya beri judul
khotbah saya pelayaran menuju Roma, ya, Voyage to Rome. Itu kalau secara garis besar itu di kisah 27, tapi secara khusus kita akan bahas ayat 14 sampai ke 44 ya. Sebelum nanti salah seorang teman kita membacakan firman Tuhan, saya ingin memberikan konteksnya dulu supaya kita bisa membayangkan seperti apa situasi di dalam perikop ini. Oke, silakan slide selanjutnya. Ini terjadi setelah Paulus sebenarnya bisa dibebaskan dari penjara, itu di pasal 26 ayat 32. Ya, saya bacakan di sini, kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan. Jadi Paulus sebenarnya sudah dapat dibebaskan. Sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Jadi kenapa Paulus ditangkap? Karena Paulus memiliki konflik yang sangat serius dengan orang-orang Yahudi di Asia, di provinsi Asia. Konfliknya itu menimbulkan Paulus ditangkap, sampai akhirnya Paulus meminta untuk banding kepada Kaisar di Roma, sebab Paulus juga warga negara Roma, tetapi diperlakukan oleh orang-orang sebagai orang yang bukan warga negara Roma. Selanjutnya silakan. Ini terjadi kira-kira sekitar tahun 60 Masehi, dan dalam bagian perjalanan Paulus ketiga ya, sekitar kurang lebih 1 tahun keseluruhan perjalanannya, tetapi kehancuran kapal di sekitar Malta ini mungkin sekitar 60 akhir atau menjelang 61 awal. Ada 2 pasal ditulis khusus mengenai bagian ini. Berikutnya. Ya, sebenarnya Paulus bisa bebas, bisa memberitakan Injil seperti yang saya bacakan tadi di kisah 26 ayat 32. Nah, tetapi mengapa Paulus memutuskan untuk naik banding kepada Kaisar? Apakah pilihan Paulus bodoh atau itu pilihan yang bijak? Jadi seluruh pasal 27 dan 28 bergantung kepada keputusan Paulus ini ketika dia memutuskan untuk naik banding kepada Kaisar. Maka background pertanyaannya adalah, ini pilihan bodoh atau pilihan bijak? Padahal kalau kita pikir-pikir ulang ya, kalau Paulus tidak naik banding, mungkin waktunya bisa dia pakai untuk memberitakan Injil ke A, ke B, ke C. Tetapi kenapa ia meminta banding? Nah, nanti di sepanjang perjalanan perikop ini sampai pasal 28, kita akan bisa menemukan jawabannya. Apakah ini pilihan bodoh atau pilihan bijak? Jadi usul saya tetap bersama PMKJ sampai nanti akhir pasal ke-28 untuk bisa menjawab sebenarnya Paulus ini pilihannya bodoh atau bijak ya. Ini terakhir background-nya. Silakan slide berikutnya, sorry. Ini gambaran Selat Malta di penghujung pasal 27 ayat-ayat terakhir. Ini gambarannya. Saya hanya ingin membangkitkan imajinasi kita seperti apa gambaran laut dan pulau tempat Paulus terdampar, kesulitannya seperti apa. Oke, dengan ini semua, mari kita berimajinasi bersama untuk mendengar teman kita, Morifa, membacakan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya usul kalau saudara tidak keberatan, mungkin kalau sanggup ya, bisa menutup mata sambil membayangkan seperti apa situasi di sana. Tapi kalau tidak menutup mata pun tidak apa-apa, tapi usahakan bisa mengimajinasikan. Kepada Morifa, saya persilakan. Baik, Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai 44. Kapal terkandas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di betis Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja.
karena kami sangat hebat diumbang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya, mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air itu 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Karena ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain, mereka menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian firman Tuhan. Oke, boleh tolong slide saya. Terima kasih untuk pembacaannya. Oke, ya ini outline gambaran besarnya. Settingnya itu sebenarnya mulai dari pasal 26
bagian terakhir yang tadi saya berulang kali katakan, sebuah permohonan Paulus untuk naik banding kepada Kaisar di Roma. Sampai ayat ke-8, lalu warningnya itu sebenarnya ayat 9 ya sampai 12 warningnya. Lalu kejadian hancurnya itu, kejadian hancur kapal itu ayat 13 sampai ke 26. Tetapi itu saya gabung saja, warning dan kehancuran kapal 9 sampai 26. Dan terakhir setelah 14 hari terkatung-katung sampai di Malta. Oke, itu settingnya. Kita akan fokus kepada bagian kedua dan ketiga, outline kedua dan ketiga, ayat 13 atau ayat 14 sampai 26, kemudian 27 sampai 44. Silakan next slide. Ya, konteks budaya saat itu, saudara sekalian, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, bahwa kaum pagans itu adalah orang non-Yahudi. Jadi siapapun yang non-Yahudi disebut pagans. Ada asumsi besar bahwa siapapun yang bertahan dari ganasnya ombak di lautan, yang bertahan, yang survive dari kehancuran di tengah kapal, itu pasti orang yang benar, pasti orang yang tidak bersalah. Itu ada suatu asumsi besar pada masa itu di sekitar laut, sekitaran wilayah kerajaan Romawi. Ya, ini sedikit background saya dapat dari Profesor Daniel Welles. Berikutnya, silakan. Slide berikutnya. Nah, ini peta perjalanan pelayaran Paulus. Ya, dia ditangkap di sekitar Yudea, sekitar Yerusalem ditangkap. Lalu sebenarnya Paulus itu kan orang Romawi. Dia punya dua kewarganegaraan, Romawi dan kewarganegaraan Yahudi. Kalau keterangan keyahudiannya nanti bisa dibaca, kalau nggak salah di kitab Filipi dan seterusnya ya. Tetapi para prajurit ini menangkap Paulus dan tanpa ada pengadilan, memperlakukan Paulus seperti bukan warga negara Romawi. Diadili, sampai akhirnya diputuskan di pasal 26 ayat 31-32, Paulus tidak bersalah. Nah, kemudian Paulus naik banding untuk apa? Untuk membuktikan atau untuk mengejar keadilan. Kalau memang benar, istilahnya apa ya? Kalau memang benar prajurit itu menaati hukum Romawi, seharusnya saya ditanya dulu. Baru lakukan tindakan yang seharusnya. Bukan dibalik. Bukan bertindak dulu menganggap Paulus seperti penjahat, baru proses pengadilan. Tetapi Paulus di sini naik banding untuk membuktikan apa yang dilakukannya tidak salah. Dan dia warga negara Romawi berhak untuk tidak diperlakukan seperti yang dia alami di pasal 24, 25, 26. Nah, itu peta perjalanannya, saudara sekalian. Terkatung-katung di tengah laut panjang, beberapa ayat menuliskan dia 14 hari di tengah lautan tanpa makanan dan seterusnya, angin yang kencang. Kalau kita lihat di pasal 27 ayat 14 ya, ada angin badai, disebut angin timur laut, menghantam kapal itu. Lalu di ayat 20 dikatakan beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan, berarti begitu gelapnya gambaran langit di situ, atau awan di situ, begitu gelapnya sampai bintang pun tidak kelihatan. Padahal ya rekan-rekan, laut itu adalah tempat yang seharusnya sangat mudah melihat benda-benda langit. Kenapa? Karena tidak ada yang menghalangi. Tetapi Alkitab mencatat beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan. Yang ada hanyalah angin badai yang terus-menerus mengancam. Itu gambaran yang sulit yang dialami. Lalu kemudian di ayat 21, beberapa lamanya kami tidak makan. Dan kemudian di ayat 17, ada perasaan takut terdampar di suatu kota namanya Sirtis. Berkecamuk begitu rupa, saudara sekalian. Di ayat 18 juga dikatakan diombang-ambingkan angin badai. Alkitab mencatat kata sangat hebat. Kalau saya pakai ESV, terjemahan sangat hebat, itu dipakai kalimat
bagaimana badai itu seperti seolah-olah punya kekejamannya sendiri, violence. Bagaimana badai itu sepertinya hidup, punya daya daya hancur yang begitu kuat. Itu kondisi yang terjadi di ayat 14 sampai ke 26. Mengapa ini terjadi? Dikatakan Paulus karena mereka tidak mendengarkan usul Paulus. Itu di ayat yang dikatakan Paulus di ayat ke-21. Semua yang dialami ayat 14 sampai ayat 20 itu terjadi karena mereka tidak menasehati usul Paulus. Yaitu pasal dikatakan, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya jangan berlayar dari kereta. Saudara lihat kereta itu yang ada di tengah. Jangan berlayar dari kereta. Kemudian kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ya, kata terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Kalau saya pakai terjemahan Inggris, saya pakai ESV di sini. Ya, saya pakai ESV di sini. Di ayat ke-22. Di ayat 21 itu dikatakan di sini adalah, you should have listened to me and not have set sail from Crete and incurred this injury and loss. Dan menghindarkan segala kesukaran ini. Jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, ayat 14 sampai ayat 20, itu Paulus mengalami suatu kerugian. Orang-orang di kapal juga mengalami suatu kerugian. Suatu hidup yang mencekam, hidup yang menakutkan. Di tengah laut tidak bisa melihat bintang, tidak bisa melihat matahari. Kanan, kiri, depan, belakang yang ada hanyalah badai yang mengamuk, menakutkan. Dan itu semua terjadi karena tidak mendengarkan. Ditulis di ayat ke-21. Nah, ayat 22 sampai 26, Paulus memberikan solusi untuk mereka. Solusinya cuma satu, yaitu apa? Tegarkan hatimu. Teguhkan hatimu. 2 kali ayat itu muncul. Meneguhkan hati. Itu adalah suatu solusi yang ditawarkan Paulus. Kalau bahasa saya mengimajinasikannya seperti ini. Lihat kanan kiri kita, badai. Begitu rupa, berkecamuk. Engkau sudah lihat ketakutan di mana-mana. Ini semua terjadi karena kalian tidak mendengarkan perkataan saya. Nah, sekarang sebaiknya kalian dengarkan perkataan saya. Yaitu apa? Teguhkan hatimu. Kenapa teguhkan hatimu? Ada beberapa alasan. Alasan pertama, Allah yang saya sembah datang dalam mimpi memperingatkan kepada saya bahwa kita semua tidak akan binasa. Dikatakan di ayat 23, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, aku sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Engkau harus menghadap Kaisar. Tetapi orang-orang yang ada bersama engkau di dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, itulah alasannya kenapa Paulus mengatakan solusi dari semua ketakutan di tengah badai yang menghantam mereka itu adalah teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Atau dipakai di ayat 25 adalah tabahkan hatimu. Kalau di dalam bahasa Inggris, ESV dipakai istilah take heart. Take heart. Oke, ya saudara bisa bayangkan antara Kreta sama Malta itu mereka mungkin ada di sekitar laut itu ya, di tengah-tengah laut itu. Krusornya mungkin ya bisa di tengah-tengahnya antara Malta dan Kreta. Di tengah-tengah itu mereka terhampar dan tidak bisa melihat matahari dan bintang berhari-hari. Hanya badai dan badai. Teguhkan hatimu. Setengah perjalanan berikutnya, jadi dari tengah-tengah antara Kreta dan Malta, tengah-tengahnya lagi berarti perjalanan di ayat 27 sampai ayat ke-44. Oke, boleh next slide. Ini gambaran kapalnya. Lanjut. Ya, ini yang tadi saya bilang.
gambaran badai yang begitu menakutkan, sampai-sampai matahari dan bintang tidak kelihatan, tetapi ada visi dari Paulus, ada solusi dari Paulus. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya. Jadi, tadi di bagian pertama, di tengah perjalanan dari kereta sampai ke, dari Malta sampai ke, dari kereta ke Malta, di tengah perjalanan mereka diingatkan Paulus untuk teguhkan hatimu dan harus di dalam kapal supaya kita semua selamat. Sebab Allah yang menjamin, Allah yang menghendaki aku sampai kepada Kaisar. Oke, bagian berikutnya di ayat 27 sampai 32, kita melihat mereka masih terkatung-katung di tengah laut. Di ayat 27 dikatakan malam ke-14 sudah tiba dan kami masih terombang-ambing di laut Adria. Katanya teguhkan hati, tetapi realita kita masih terombang-ambing nih Paulus. Mereka mengeluarkan batu duga, yaitu batu untuk menduga, mungkin dari bunyinya atau dari buihnya, apakah sudah mendekati daratan. Ternyata hasilnya adalah di ayat 28, dalamnya masih sangat dalam. Mereka maju lagi, membuang batu lagi untuk menduga kembali, ternyata 15. 29. Keputusan yang diambil karena takut. Dan karena takut bahwa kami kandas, salah satu di antara batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Jadi ketika saudara dan saya takut, keputusan itu bisa diambil. Ya, kalau saudara ingat pertanyaan saya di awal, apakah keputusan Paulus keputusan yang bodoh atau bijak? Dia dikatakan bebas, bisa memberitakan Injil, tetapi dia memilih naik banding kepada Kaisar. Itu keputusannya bodoh atau bijak? Nah, hal yang sama juga bisa kita tanyakan di ayat 29 ini. Orang-orang yang membuang sauh di buritan, itu orang-orang yang bodoh atau bijak? Keputusan mereka bodoh atau bijak? Padahal sebelumnya Paulus sudah bilang, kita semua harus di dalam kapal. Dan kita semua akan selamat. Engkau sudah melihat badai yang berkecamuk, berhari-hari engkau tidak mati. Sekarang di hari ke-14, engkau juga tidak mati. 30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Itu pilihan mereka. Mereka menurunkan skoci, berbuat seolah-olah mereka hendak berlabuh, melabuhkan beberapa sauh di halauan. Ya. 31, karena itu Paulus berkata kepada perwira Romawi, perwira ini istilahnya orang yang kalau memberikan perintah, maka prajurit akan tunduk. Jadi Paulus langsung berbicara kepada perwiranya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kita semua tidak akan selamat. Lalu tindakan perwira tepat melalui prajuritnya ayat 32, mereka memotong. Ya, jadi 27 sampai 32, saudara, keputusan bodoh yang diambil oleh beberapa orang. Berikutnya, ayat 33 sampai 38, di sini Paulus kembali meneguhkan mereka dengan apa? Dengan makanan. Ya, 33, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari, kamu menanti saja, menanti untuk terang, menanti untuk bisa bertemu dengan daratan. Menahan lapar, tidak makan apa-apa. Bayangin ya, tidak makan apa-apa tapi bisa selamat. Ini suatu mujizat, miracle yang terjadi yang ditulis di Alkitab. Akhirnya, 34, Paulus memberi nasihat lagi. Aku menasihatkan kamu, kalau tadi pertama nasihatnya teguhkan hatimu, lalu yang kedua nasihatnya adalah makan. Ya. Ada ketakutan, pilihan yang bodoh, tidak bisa melihat daratan, keputusannya yang Paulus nasihatkan adalah, ayo kita makan dulu. Kenapa? Karena perlu untuk kekuatan kamu. Sehingga kita semua tidak akan kehilangan sehelai dari rambut kepala kita. Sehelai rambut pun dari kepala kita. Sesudah demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka semua. Memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Nah, ayat 35 ini agak mirip dengan perbuatan Tuhan Yesus di atas bukit untuk memberi makan 5.000 orang.
4.000 atau 5.000 orang mengucap syukur kepada Allah, lalu memecah roti. Hanya kalau di dalam bagian Tuhan Yesus, dari 5 roti menjadi sisa 12 bakul dengan 5.000 orang laki-laki saja, wanita dan anak tidak dihitung. Nah, di sini Paulus tidak ada mujizat roti yang menjadi banyak-banyak itu. Tapi Paulus mengucap syukur bahwa kepada Allah di hadapan mereka semua bahwa masih hidup. Mereka mulai makan, seketika juga ayat 36 dikatakan hati mereka kuat. Mereka pun makan. Dan dikatakan 37 jumlah mereka yang ada di dalam kapal 276 jiwa. Oke, itu bagian kedua. Nasihat Paulus untuk orang-orang yang sedang ketakutan, kelaparan di tengah-tengah kapal. Ya, 2 kali agak mirip. Di tengah ketakutan, Paulus muncul dengan nasihat, teguhkan hatimu. Di tengah tindakan bodoh yang mereka lakukan, di tengah kelaparan yang mereka alami, Paulus muncul dengan nasihat, ayo kita makan. Sekarang kita masuk 39 sampai 41, yaitu bagaimana sepertinya harapan itu muncul. 39, hari mulai siang, mulai mereda badai itu. Mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Ingat tadi di ayat sebentar, saya cari dulu. Ayat 20, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Bahkan matahari dan bintang tidak bisa mereka lihat. Yang hanya bisa mereka lihat hanya badai. Sangat menarik di ayat 39, badai itu sepertinya sirna. Mereka bisa melihat teluk yang jauh di sana. Bisa melihat teluk yang jauh di sana. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu. Tetapi mereka memutuskan sedapat mungkin untuk sampai ke daratan itu. Karena lebih aman di daratan daripada di lautan jikalau kita ada dalam hidup mereka. 14 hari di tengah laut hanya melihat badai saja. Lalu untuk mencapai apa yang mereka inginkan itu, muncul ayat 40 tindakan mereka, yaitu melepaskan tali-tali sauh, ya tali-tali jangkar itu dilepaskan, meninggalkan di dasar laut, lalu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, memasang layar supaya angin meniup, membawa mereka kembali ke pantai. Tetapi yang terjadi 41, mereka menabrak sesuatu, melanggar busung pasir, kandas kapal itu, haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak. Buritan itu bagian lambung kapal, bagian bawah kapal, hancur, dipukul oleh gelombang yang hebat. Ya, 3 kali mereka mengalami keputusasaan. Dan 3 kali juga Paulus muncul dengan suatu nasihat. 42, pada waktu itu prajurit bermaksud membunuh semua tahanan. Ya udahlah, bunuh aja semua tahanan, sisakan hanya 1 orang namanya Paulus. Nah, tindakan prajurit ini juga keputusan yang bodoh atau bijak. Padahal Paulus sebelumnya sudah mengingatkan kita semua akan selamat. Tapi hasilnya adalah 43, tetapi perwira itu hanya ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud para prajurit-prajuritnya. Lalu mengganti perintahnya, supaya apa? Supaya orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut, naik ke daratan, dan supaya orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Di bagian terakhir ini, Paulus tidak menyatakan apa-apa, tidak mengeluarkan pendapat, tetapi perwira ingat akan Paulus, perwira ingin menyelamatkan Paulus. Lihat ayat 43 di situ, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, sebentar saya cek dulu, di ESV-nya 43 dikatakan, but the centurion wish to save Paul, ya, wish. Sangat ingin menyelamatkan Paulus. Hasil akhirnya adalah kept them from carrying out their plan. Jadi perwira ini menggagalkan rencana prajuritnya untuk membunuh orang-orang selain Paulus. Hasilnya adalah dikatakan di ayat terakhir, semuanya selamat sampai di daratan. Oke, jadi ada 3
kesulitan yang mereka hadapi. Yang pertama, terkatung-katung di tengah laut, hanya bisa melihat badai. Keputusan yang salah, bagian pertama, ya. Dan yang ketiga, gelombang besar, mereka menabrak gundukan pasir atau mungkin karang kali ya, sehingga lambung kapal itu pecah. Dan 3 kali juga ada Paulus yang berperan di situ. Walaupun yang ketiga, peran Paulus lebih ke arah karena Paulus, maka perwira mengubah order atau mengubah perintahnya sehingga semuanya selamat. Tadi kesulitan pertama, Paulus kasih nasihat, teguhkan hatimu. Kesulitan kedua, Paulus kasih nasihat, kita makan. Kesulitan ketiga, Paulus tidak melakukan apa-apa, tetapi perwira ketika sangat ingin menyelamatkan Paulus, maka keputusannya diubah. Oke, boleh next slide. Nah, dari seluruh pembahasan firman Tuhan ini, apa yang bisa kita maknai, apa yang bisa kita interpretasikan? Ya, interpretasi artinya kita memaknai sesuatu. Yang pertama, kalau dari perspektif saya pribadi, yang bisa saya bagikan dari seluruh kisah ini, yang pertama adalah bertindak benar, bertindak bijaksana, mengambil keputusan benar, dan memberkati orang lain, itu tidak tergantung kepada kondisi kita baik atau buruk. Paulus dalam perjalanannya ke Roma untuk pembelaan, pledoi atas kasusnya, 14 hari terkatung-katung di dalam perahu, bahkan Paulus sendiri menyatakan, coba kamu dengarkan perkataanku. Kalau kamu dengarkan, jangan berangkat dari kereta, kita tidak mengalami kesulitan, kerugian seperti ini. Bahkan ketika di tengah perahu mengalami kerugian, kesulitan, tidak makan, yang dilihat hanya badai, ternyata Paulus tetap bisa menjadi berkat. 3 kali kita melihat itu. Dengan berkata, teguhkan hatimu. Dengan berkata, ayo makan. Dan dengan dirinya, perwira melihat Paulus ingin menyelamatkan Paulus, maka sebuah keputusan besar digagalkan. Ya, jadi pemaknaan pertama, interpretasi saya yang pertama dari perikop ini adalah bertindak benar dan bisa memberkati orang lain tidak tergantung kepada kesulitan yang kita alami. Di saat sulit pun, di saat rugi pun, kita tetap bisa memilih bertindak yang benar dan memberkati orang lain. Next slide, silakan. Ya, untuk dapat bertindak benar dan menjadi berkat tidak dipengaruhi situasi. Beragam situasi bisa kita alami saat ini. Tetapi perikop ini mengingatkan, bertindak benar bukan bodoh, bertindak bijaksana dan memberkati orang lain ternyata bisa dilakukan meskipun kita mengalami kesulitan, kerugian. Seperti Paulus. Next slide, silakan. Ya, ini pertanyaan diskusi kita. Bagaimana caranya supaya dapat bertindak benar dan memberkati orang lain walaupun situasi sulit? Ya, kalau kita bisa memakai imajinasi kita, kira-kira perasaan Paulus apa ya di ayat ke 20-21. Coba kamu dengarkan usulku. Kita nggak ngalamin ini. Ya, kalau bagian itu kita imajinasikan dalam kemampuan berimajinasi kita masing-masing, kira-kira gimana ya mimik wajah Paulus ketika ngomong di ayat-ayat berikutnya, ayat 22 dan seterusnya. Ya, ini bisa jadi nanti bagian diskusi di ruang chat, bisa dituliskan, bisa berbagi kita semua bagaimana caranya supaya bertindak benar walaupun kita mengalami situasi sulit, sukar. Oke, next slide. Pemaknaan kedua. Keputusan Paulus untuk banding, menurut teman-teman itu keputusan bodoh atau keputusan bijak? Itu juga bisa menjadi bahan diskusi kita. Ya, kalau Paulus terima keputusan untuk dia bebas di pasal 26 ayat 32, maka kemungkinan tempat lain untuk mendengar Injil luas. Tetapi Paulus tidak mengambil hal itu. Paulus memilih, saya banding ke Roma untuk, istilah saya,
untuk membuktikan keadilan itu ada. Nah, tetapi di sisi lain, saya menafsir perikop ini mengingatkan saya pribadi dan juga saya akan bagi ke teman-teman, ternyata keputusan kita dapat dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya. Bagaimana saya bisa dapat ini? Mari kita kembali ke awal-awal kitab Kisah Para Rasul, lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, saya bacakan untuk kita semua Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-11 murid. Yudas sudah meninggal. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Syaratnya cuma satu, yaitu apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu dapat menjadi saksi. Dan keputusan yang Paulus pilih untuk naik banding kepada Kaisar, ternyata dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya. Supaya apa? Sampai ke ujung bumi yang diasumsikan oleh orang-orang pada masa itu adalah kota Roma. Kenapa? Karena itu pusat pemerintahan pada masa itu. Ya. Tertulis juga di pasal 27, saudara sekalian, adik-adik sekalian, di pasal 27, terutama di dalam mimpinya Paulus, dikatakan di ayat 24, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan nanti di akhir Kisah Para Rasul pasal 28, ada hal yang sangat menarik, yaitu apa? Paulus bisa memberitakan Injil dengan bebas di kota Roma. Suatu hal yang sulit dibayangkan oleh pemikiran manusia. Keputusan saudara dapat dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya. Next slide, silakan. Siapa yang melayani orang-orang Samaria? Jawabannya adalah orang biasa. Kenapa? Karena ada aniaya. Keputusan mereka adalah kabur dari Yerusalem, dari Yudea. Kabur, kalau tidak kita mati. Keputusan yang nampaknya biasa. Keputusan yang logis. Keputusan yang normal. Karena saya takut, saya lari keluar dari Yudea. Tetapi itu dipakai Allah. Dicatat oleh Dr. Lukas dalam Kisah Rasul. Akhirnya dituliskan merekalah yang memberitakan Injil di Samaria. Sekarang siapa yang akan sampai ke Roma? Jawabannya Paulus dengan cara apa? Mengajukan pledoi. Dia sampai ke kota Roma dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Oke, next slide silakan. Lihatlah bahwa keputusan-keputusanmu yang nampaknya logis dapat dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya. Mungkin rencana awal diberikan kepada orang lain. Seperti tadi Kisah 1 ayat 8 rencananya diberikan kepada para murid. Tetapi bisa jadi nanti Anda yang dipilih Allah untuk menggenapkannya. Ya, saya tutup dengan kisah dari seorang yang sangat jarang dibahas di Alkitab. Siapa yang tahu yang mengangkat salib Yesus? Ada yang tahu? Itu orang datang ke Yerusalem bukan dengan tujuan ingin mengangkat salib Yesus. Tetapi dia ingin datang untuk menikmati festival Yahudi, Paskah. Ketika ada kerumunan di tengah-tengah, Yesus jatuh dan prajurit memilih random begitu saja untuk memilih orang ini. Kamu bantu Yesus, gantikan Yesus, angkat salibmu. Kemudian dia mengiring Yesus mengangkat salib. Ya, kalau saudara nanti baca kisah Paulus di kitab-kitab yang lain, terutama di kitab Roma, orang ini menjadi mengenal Kristus dan anaknya nanti Rufus itu menjadi bersahabat dengan Paulus dan dicatat oleh Paulus. Rufus dan ibunya itu orang yang sangat mencintai firman. Ya, saudara, keputusan yang sederhana tetapi bisa dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya. Ya, kesimpulan saya dari kebenaran firman ini ada dua. Yang pertama, perbuatan saudara
untuk memberkati orang lain tidak bergantung kepada kesulitan yang kita alami. Segala situasi bisa dipakai Allah untuk melakukan keputusan yang benar. Lalu yang kedua, kalaupun keputusanmu nampaknya tidak benar, jangan-jangan atau lebih tepatnya nantikanlah kiranya Allah akan memakai keputusan-keputusanmu untuk menggenapkan rencananya. Kiranya ini bisa menolong kita semua menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya kebenaran firman hari ini menolong kami untuk melihat dengan jelas bahwa tindakan Paulus untuk menjadi berkat bagi orang lain tidak dipengaruhi situasi dalam hal yang sulit. Bahkan lebih dalam dari itu, keputusan Paulus untuk naik banding kepada Kaisar dipakai Allah untuk menggenapkan rencananya. Kisah 1 ayat 8. Sehingga Paulus bisa sampai ke tempat yang diasumsikan ujung bumi dan memberitakan Injil dengan bebas di sana. Tolong kami ya Tuhan, keputusan-keputusan yang kami ambil, kiranya Engkau berkati untuk menggenapi rencanamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Baik, terima kasih Mas Pur buat sapaan firman-Nya. Dan sekarang teman-teman kita mau mendengarkan sharing kampus dari teman kita Titin, akan sharing tentang PO yang ada di kampus Perbanas. Kepada Titin, dipersilakan. Shalom teman-teman. Aku Titin, aku mau sharing tentang kampus, persekutuan kampus kita, PO Perbanas. Saat ini bersyukur untuk setiap pengurus dan tim regen yang komitmen dan terus berjuang untuk regen pengurus dan calon pengurus kelompok kecil sampai saat ini. Saat ini kami juga sedang mempersiapkan setiap calon pengurus dan calon pemimpin kelompok kecil masih dalam tahap mendoakan dan pendekatan. Memohon doakan agar setiap tim yang memegang calon pengurus setia dalam mendoakan dan kiranya Tuhan memberikan petunjuk bagi kami untuk menentukan setiap calon yang akan melayani ke depan. Kami juga saat ini sedang merencanakan bagaimana interview beserta konsep pembinaan yang baik di tengah kondisi pandemi saat ini. Semoga Tuhan memberikan jawaban bentuk dan konsep yang akan kami jalani ke depan. Saat ini melihat kelompok kecil yang cukup turun kualitas dan intensivitas dalam pertemuan. Mohon doakan agar PKK berjuang mengkelompok kecilkan AKK dan juga AKK terus mau untuk dikelompok kecilkan. Bersyukur juga untuk persekutuan Jumat yang akan terus berjalan ke depan. Kiranya melalui persekutuan Jumat ini, jemaat dapat terus bertumbuh di tengah pandemi ini dan semakin banyak yang rindu hadir dalam PJ online PO Perbanas. Bersyukur juga saat ini kampus kami telah selesai UAS. Kiranya setiap teman-teman mahasiswa yang mendapat nilai baik dari setiap usahanya dan kampus kami saat ini juga sedang menjalankan sidang online. Kiranya setiap mahasiswa tingkat akhir dan juga setiap yang terlibat boleh berjalan dengan baik dan Tuhan yang berkati setiap kegiatan. Hanya itu dari kami. Oke, terima kasih Titin. Sekarang teman-teman kita mau masuk pada dua syafaat dan pengumuman kepada Kak Galuh. Dipersilakan Kak. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa ya Tuhan kami yang pengasih, dimulakan namamu ya Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh beribadah yang Kau berikan kepada kami sore hari ini. Kami bersyukur ya Bapa ketika kami boleh sama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkati agar firman itu dapat membantu kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari, dalam menjalankan pelayanan kami juga ya Bapa. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami di PO Perbanas
Kami berdoa ya Bapa untuk regenerasi PKK dan pengurus yang ada di PO Perbanas. Kiranya Tuhan sendiri yang mau menyertai tiap pengurus lama yang mempersiapkan dan mendoakan untuk regenerasi ini. Dan kami juga mau berdoa untuk konsep interview maupun pembinaan yang sedang berusaha dilakukan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kiranya Engkau sendiri yang juga mau sertai mereka ya Bapa. Dan kami mau berdoa untuk PKK maupun AKK yang ada di PO Perbanas. Kiranya Tuhan sendiri yang beri mereka keteguhan hati, beri mereka kerinduan untuk saling berkumpul, bersekutu, dan bertumbuh dalam kelompok kecil mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk persekutuan Jumat, bersyukur karena persekutuan Jumat boleh dilaksanakan. Kami mau terus mendoakan kerinduan jemaat untuk hadir, untuk terlibat dalam ibadah persekutuan Jumat ini. Ya Bapak, kami juga mau berdoa secara terkhusus untuk beberapa pokok doa kami. Salah satunya, kami berdoa untuk gereja-gereja yang mungkin saat ini sedang mempersiapkan ibadah yang akan dimulai secara offline per bulan Juli nanti. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang mempersiapkan ya Bapak. Kini setelah PGI memperbolehkan gereja-gereja untuk beribadah secara offline, kiranya Engkau sendiri yang mau sertai tiap pengurus gereja, tiap orang yang terlibat, supaya mereka dapat melaksanakan dan mempersiapkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Begitu juga untuk mungkin gereja-gereja lain yang masih belum merencanakan hal tersebut, yang masih harus melaksanakan ibadah jarak jauh ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk mereka, kiranya jarak tidak menghalangi kerinduan mereka untuk datang kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah DKI Jakarta yang beberapa minggu kemarin memutuskan bahwa penerimaan siswa baru akan dipengaruhi oleh umur ya Bapak. Kami juga melihat beritanya di media massa, di TV, bahwa keputusan itu mengundang protes dan kritikan dari banyak pihak. Namun apapun yang boleh menjadi kebijakan pemerintah, kami mau berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh mendengarkan apa yang menjadi kelah yang menjadi kerisauan masyarakat, yang menjadi kerinduan mereka ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang juga mau hadir dan membantu para pemerintah untuk membuat kebijakan yang sebaik-baiknya. Terima kasih ya Bapak, dan kami menyadari mungkin masih ada pergumulan lain, masih ada pokok doa lain yang belum kami doakan di sini, namun Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui isi hati kami. Ajarilah kami untuk selalu bergantung kepadamu dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, selamat sore. Hari ini kita sangat bersyukur untuk ibadah yang boleh ada. Para pelayan hari ini ada pembicara Mas Pur dari Perkantas, MC ada Morifa dari Vokasi UKI 2017, sharing kampus tadi ada Titin dari PO Perbanas 2016, pendoa syafaat tadi ada Galuh pengurus PMKJ. Next slide. Ya teman-teman, untuk hari Kamis 2 Juli 2020 kita akan ada ibadah yang bertemakan Work from Heart, WFH ya teman-teman. Pembicaranya itu ada Bang Niko, Kak Lydia, dan Kak Laura Siagian. Nah, teman-teman melalui ibadah ini nanti kita akan belajar tentang apa sih arti panggilan hidup yang berlandaskan firman Tuhan. Terus bagaimana cara menggumulkan panggilan hidup itu dengan benar. Terus ada juga banyak ketakutan dan keraguan dalam menggumulkan panggilan hidup itu. Dan ketika memasuki dunia alumni, ini salah satu
ini menjadi pergumulan berat bagi kita. Nah, melalui ibadah ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk menentukan kita akan kemana nanti setelah ketika menjadi alumni. Nah, terus bagaimana penyertaan Allah dapat menolong kita di tengah kondisi seperti itu, di tengah kondisi apa aja yang bisa kita alami ketika kita menggumulkan panggilan hidup kita ke depan. Nah, teman-teman berharap bisa join untuk hari Kamis dan ajak teman-teman yang di kampus, pengurus, PKK pun, dan teman-teman yang lain yang teman-teman kenal. Next slide. Ya, teman-teman, ini adalah perjalanan kita selama kita membahas Bible Studies di tengah kondisi WFH sekarang, atau kondisi kita nggak bisa ketemu. Kita udah sampai di panggilan hidup ya teman-teman ya. Hari Kamis itu yang di kotak merah itu kita udah sampai di tanggal 2 Juli, hari Kamis depan. Ya teman-teman boleh di-tag tanggalnya dan boleh teman-teman hadiri. Dan selanjutnya ada next. HUT Perkantas ke-49 teman-teman. Nah, yang bertemakan Stay Commit to God's Vision. Nah, teman-teman, ini membahas tentang bagaimana visi Allah untuk dikerjakan dalam perkantas, teman-teman. Kapannya itu 4 Juli 2020 hari Sabtu. Jam berapa? Itu jam 4:30 sore, teman-teman. Nah, itu kita bisa join live streaming, teman-teman, di YouTube Perkantas Jakarta. Nah, teman-teman, kalau butuh info-info lain boleh kontak juga Bang Andreas. Kontaknya ada di slide, teman-teman. Pembicaranya siapa? Itu Bang Julius Delombanua, STM. Next. Oh, satu lagi teman-teman. Ada lagi hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 itu jam 7:30 malam itu ada live on YouTube Bang Alex Nanuhi juga tentang blessing in disguise. Oke, next. Ya teman-teman, rekaman PMKJ online tersedia di link berikut. Dikembalikan ke MC. Terima kasih Bang Joses buat wartanya. Ketika Paulus boleh terus berserah kepada Allah dan dia percaya akan janji Allah di dalam kehidupannya, dia tidak menyerah untuk memenuhi panggilan Allah. Bagaimana dengan kita? Maukah kita seperti Paulus yang terus mendedikasikan hidup kita untuk Allah, menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Allah, dan percaya bahwa Allah sendiri yang akan menyediakan pelangi yang indah kepada kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan meresponi firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kita, untuk kita boleh terus berjuang di dalam kehidupan ini. Kita angkat pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat,
bercakap. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih sayang dan cintamu kepada kami ya Bapa. Sehingga yang boleh kami rasakan beberapa waktu ini, boleh kami menikmati kembali persekutuan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan dari hamba-Mu Mazmur, biarlah itu boleh kami istimewakan di dalam hati kami dan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh belas kasih, sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lainnya, tapi biarlah hati kami terus boleh bersatu sampai selamanya ya Bapa. Dan biarlah kami mau menyerahkan keadaan kami belakangan ini dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga dengan waktu yang singkat nanti Tuhan kami boleh kembali bertemu lagi Tuhan, bersekutu bersama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke depannya dalam tangan-Mu, dan kiranya minggu depan kami boleh kembali lagi Tuhan Yesus untuk bersekutu dengan-Mu dengan jiwa-jiwa yang baru, dan boleh semakin diperkuatkan di dalam kekristenan kami. Terima kasih banyak Bapa, kami mohon ampun Tuhan, jika sepanjang persekutuan ini Tuhan mungkin mendapati kami berbuat dosa. Ampuni kami Bapa, dan biarlah kami boleh terus kudus dan suci di hadapan-Mu. Di dalam nama Kristus, Juru Selamat kami dan perisai kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Shalom. Kepada pengurus, aku serahkan. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya, untuk join pada hari ini. Jangan lupa untuk join lagi di hari Kamis ya teman-teman. Kemudian juga masih akan berlanjut untuk pembahasan kisah para rasul selanjutnya di minggu depan di hari Senin dan juga Selasa. Ya, jangan lupa juga untuk join streaming live streaming HUT Perkantas ke-49 ya teman-teman di hari Sabtu nanti.